Oke guys, sekarang lagi nyiram kacang guys. Nyoreken guys. Oh, udah sekitar jam 4-an, hampir setengah 5 guys. Kenapa nyiramnya sore? Karena biar adem guys, buat kitanya adem. Terus biar ininya juga, jagung sama kacangnya juga nggak lemas guys. Jadi kalau kalian lagi panas-panasnya jam 12, jam 1, jam 11 itu, kalau kalian nyirami tanaman, sok lihat aja namanya kayak yang kebakar gitu guys, jadinya lemes gitu. Jadi kayak gitu guys, makanya sore-sore guys. Ini sedikit lagi guys, yang lainnya udah hampir semua guys, tinggal yang ini sampai ke ujung pohon kelapa itu guys. Setelah ke ujung pohon kelapa itu selesai, setelah selesai kita langsung pulang guys, karena perut udah lapar juga guys. Jadi di samping ngelola jamur tiram juga guys, kalian bisa bertani juga guys gitu. Jadi sekali dayung 100 pulau terlampaui guys gitu. Jadi kan kalau nanam jamur tiram guys, mungkin kekuras waktu itu pagi ya guys ya, pagi buat panen. Terus setelah panen langsung lanjut nyiram guys. Setelah nyiram kan kita udah nyantai ya guys ya, udah nyantai, kita ke sawah nanam ya, seperti ini, nyiram di sawah gitu guys. Jadi waktunya itu waktu luangnya banyak lah ya, cocok lah buat sampingannya gitu guys. Jadi waktu kalian tidak terkuras banyak guys, tapi hasil ya lumayan nih ya guys, buat makan anak istri gitu guys. Ya cari keberkahannya aja ya guys, meskipun tidak seperti kita lagi kerja di pabrik guys. Usaha sendiri itu emang perih guys. Kenapa disebut perihnya itu? Karena kita itu sehari itu gitu guys, pengen uang atau apa itu nggak segampang kayak di pabrik ya guys. Di pabrik tinggal kita kerja udah pasti dapat uang. Tapi kalau usaha sendiri itu guys, itu perih. Kenapa perih? Perihnya tuh ya, kita belum tentu sebulan dapat segitu gitu, tetapi di sisi lain itu tenaga kita nggak kekuras banyak gitu guys. Terus selain itu juga waktu gitu kan, waktu ya bebas, kita mau jam berapa aja, kita kerjanya jam berapa aja bebas gitu guys, nggak ngerugiin orang lain gitu kalau kita lalai juga gitu guys. Kalau kalian mau libur ya bisa ngeliburin sendiri, nggak ada orang yang lain marah. Tapi kalau kalian di pabrik kan kalian gitu, bukan merendahkan yang di pabrik, tapi saya ngalamin, saya juga kerja dulu di pabrik guys. Sekarang ya saya bertani. Teman saya juga itu, dia keluar dari pabrik udah enak ya, malahan saya enak ya pengen di posisi dia, tapi dia malah jadi petani bebek guys, peternak gitu kan. Ya mungkin dia jalan rezekinya dari situ gitu kan, kayak gitu. Mulainya dari mana ya, mungkin kita nggak bakal selamanya di pabrik guys. Sampai kalian kakek gak mungkin guys, ada masanya, ada masa pemutihannya, gak mungkin lah pabrik itu nggak ngelola sampai yang tua-tua. Mungkin ada 1/2 itu, 1 atau 2 ya, itu juga yang benar-benar jenius guys, yang benar-benar bisa sosok leader guys. Tapi kan kayak orang-orang kita biasa ya, emang nggak capek kita hidup di bawah tekanan terus guys. Saya enak kerjanya kok, nggak ditekan. Iya nggak ditekan, tapi kan kalian harus performanya maksimal banget kan, meskipun kalian nggak ditekan juga ya kan, gitu guys. Harus benar-benar
benar-benar kemampuan kalian maksimal gitu guys. Nasib malam kalian harus benar begadang. Kalau ini kan bisa pagi tidur ya nyenyak gitu ya. Mungkin segi penghasilan oke kalah gitu guys. Tetapi ya kalau kita itu ya seperti kayak petani, pedagang itu kayak inflasi gitu guys. Jadi ya mungkin kalau lagi untung ya kita bisa untung, kadang buntung. Tapi kalau lagi hasil ya kita bisa melebihi gaji-gaji buruh pabrik guys gitu. Ya kalau misalnya kita bertani dari sekarang atau apa gitu ya, usaha berdagang gitu ya, mungkin kalian di saat tua nggak bingung lagi guys gitu. Tapi kalau kalian terus aja yang tidak bisa menjamin kalian tua gitu, kayak di pabrik itu kan mungkin suatu saat kalian ada titik capeknya, titik lemasnya, sedangkan bos enak, kita dikeluarin bos tinggal nyari yang lain, benar gak? Iya gitu. Jangan kita setelah keluar kita mau ngapa, ngelamun. Oke, kalau kita bisa nabung misalnya ya, kalau kita rajin nabung, kita cari modal beli ruko, jualan gitu kan, langsung kepikiran gitu kan, itu keren gitu kan, itu menurut saya bagus guys. Tetapi kalau misalnya kayak setiap orang pasti ada yang kita keluar dari pabrik, kita mau ngapain tuh, kita fase berpikirnya itu loh nggak cepet gitu guys. Kadang-kadang kita berpuluh-puluh hari, kita enaknya apa nih, tapi pengen ini, kadang pengen ini, kita jualan apa, kita mikir dulu, cari ilmunya dulu, cari ini. Nah itu yang bikin fasenya oke, ada Mbah Google. Tetapi saya juga ya ngalamin, pengen jualan ini, kita cari ke Mbah Google gitu, emang sih, tetapi rasanya tuh nggak sampai gitu. Terkadang kita termotivasi sama pedagang jalanan gitu. Pedagang jalanan gimana maksudnya, kayak pedagang jalan, kok ini sih Mang, ini kok bisa enak, gue pengen tahu resepnya, pengen jualan, di kampung gue belum ada nih, apa nih resepnya gitu. Kalau tahu resepnya ini kadang mau minta malu, nggak minta ya. Emang pasti setiap resep kita minta, emang nggak ada yang gratis, tapi nggak mungkin semuanya resep dikasih gitu kan. Kayak kita belajar curi-curi kayak Cina gitu kan, gimana kita mikirnya itu keras banget coy. Pasti kalian kayak gitu. Oke, kalau misalnya kalian setiap pedagang-pedagang lama itu kan, coba kalian pasti pedagang lama ketika selama kalian hidup lah intinya. Pasti selama kalian kecil kan kalian suka jualan bakso kemana gitu kan, atau bukan jualan, kalian beli bakso dari mana gitu. Kalian pernah nggak berpikir, pasti suatu saat kepikiran ketika pengen usaha, kok si Mang itu ya baksonya enak banget, itu pakai apa sih gitu, sedangkan yang lain itu hambar gitu. Coba kita bikin, kok rasanya beda gitu, ini dari apa, dari bumbunya. Kita itu seakan kepo, pengen tahu, pengen ini gimana tuh, pengen kayak dia itu gitu, bisa laku banyak gitu kan. Semua itu berproses gitu kan. Kalau kita sekali makanan kita enak, orang pasti bakal mengingatnya. Tetapi sekali makannya kita nggak enak ya, mungkin orang bakalan lupa gitu kan. Nah itu kita cari enaknya itu dari mana. Kadang-kadang mikir-mikirnya itu susah. Iya, kalau kita banyak modal nggak apa-apa, kita coba A, B, C. Nah itu. Tetapi kalau kita udah merintis dari awalnya, ketika kita di pabrik, merintis saya mau ini nih, belajar ini, terus belajar, sehingga pas kita praktek itu mungkin hambatannya nggak terlalu lama lah, mungkin hambatannya sebulan 2 bulan. Tapi kalau kita langsung pas keluar, kita mikir keras, belum buat pengeluaran, bukan untuk biaya juga, biaya yang lain, biaya makan, itu uang itu bakalan terkuras, yakin. Saya ngalamin. Saya ketika keluar gitu kan kerja itu, kita mau kita tabungan semua ya, termasuk saya ya. Saya udah ngerancang dari awal nih, saya kalau keluar nih mau jualan ini gini. Saya buka yang modal segini nih. Pas keluar saya modal segitu. Tapi pas keluar uangnya kepake yang sama yang lain. Itu kan sama biaya apalah, biaya A, biaya. Dan pas keluar tidak sesuai yang kalian pikirkan dan kalian inginkan guys.
Bukan saya aja, tetapi pas saya bertanya-tanya, iya saya udah nyiapin nih buat ini nih, ternyata ada pengeluaran lain yang kita nggak duga. Nah itu penyakit kadang-kadang di situ guys. Kenapa harus benar-benar ancang-ancang. Kalau kita misalnya ancang-ancang, kita keluar dari pabrik misalnya, ini saya pengen jualan ini nih, pas keluar ini cukup lah, saya punya 1 juta sebulan mah. Nah kalau kalian udah ancang-ancang sebulan nih buat uang segini nih, kalian seharusnya punya 20 juta gitu kan. Kenapa? Di saat ada masalah lain masih ketutup, dan yang itu bisa masuk buat biaya apalah, buat biaya tuh misi kalian, cita-cita kalian. Nah di situ guys pengalaman saya gitu ya. Mungkin buat yang masih di dalam pabrik ya, bisa kalian contohkan ketika kalian pengen keluar gitu kan, ketika keluar pengen usaha sendiri gitu kan. Gak mungkin kalian tergantung ke pabrik terus. Menurut saya bodoh lah kalau tergantung pabrik terus. Kenapa itu? Ketika kalian tua nggak mungkin kalian di situ terus guys. Ada masa tenaga itu, masa habisnya guys. Nah di situ guys. Jadi bisa kalian contoh. Ketika kalian ancang-ancang keluar, saya keluar mau tahun ini guys. Saya mau setahun lagi lah misalnya gitu kan. Mau kontrak setahun lagi lah buat ini. Nah itu kalian jangan ngumpulin yang setahun yang depan. Jadi kalian dari setahun yang ini ngumpulinnya. Nanti nih cita-cita ini nih, kalau beli ini saya udah bisa nih. Nah itu kalian jangan dulu keluar. Kalau bisa kalian belanjain dulu tuh satu-satu, beli A, beli B, atau beli tanah yang ini nih, atau apa. Kalau mau jualan beli gerobaknya, atau buat sewa-sewa rukonya, siap-siap. Dan harus ada orang yang di belakang, contohnya seperti orang tua gitu kan, atau siapa gitu. Itu support yang sangat indah menurut saya ketika orang tua kalian kalau masih ada ya. Ketika orang tua kalian masih bisa nyimpen uang, bisa apa, titipkanlah orang tua. Karena tangan aku juga manis guys, benar tanganku manis guys. 10 juta di tangan aku habis pakai jajan doang. Tapi ketika di orang tua, aku nyimpen 2 juta di orang tua itu, ya Allah, masih ada orang tua nggak makan sedikit pun. Padahal aku niat udah nih kalau pengen jajan ngambil aja dari situ, dia nggak mau guys. Benar, saya terharu, nggak mau guys, nggak mau. Itu uang kamu, bukan uang ibu. Coba ketika orang tua kalian bilang kayak gitu, ya Allah, hati aku bergetar banget. Ya Allah, mantep guys, kata saya punya orang tua ini mantep. Semoga saya deh ketika gitu bergetar banget, uang aku nggak kemakan. Sedangkan aku itu jujur aja, selama aku ini ya guys ya, selama aku kerja itu, aku contohnya gaji 5 juta guys, ke rumah cuma 2 juta guys. Yang 3 juta saya habisin buat makan guys, buat jajan, buat apa gitu guys. Saya habisin semua guys, beneran saya habisin guys. Tapi uang yang 3 juta di saya itu, uang yang 3 juta di saya habis guys, nggak jadi apa-apa, jadi kotoran aja guys. Pas selama di saya gitu guys, menjadi kotoran. Tapi yang di ibu guys masih ada nih, kenapa nggak dijajanin aja. Nah kalau kata ibu gini, kalau ngasih ibu jajan 100-200 ya sama ibu dimakan. Tapi kalau kamu nyimpen nih bu buat jajan 1 juta, sama ibu nggak dibuang, disimpan itu uang kamu, kata ibu. Ya Allah, alhamdulillah. Ketika orang tua aku bilang, ya alhamdulillah banget kata saya tuh ya. Ketika orang tua saya bisa gitu guys, bisa nyimpen, saya sangat-sangat senang guys. Saya sangat terharu banget gitu guys, nggak nyangka gitu kan, ternyata uang saya itu masih ada. Kenapa coba kalau waktu kerja saya dibalik aja ya, kenapa saya nggak waktu kerja itu ke ibu itu 3 juta guys, 3 juta. Yang ke ibu 3 juta atau 4 juta mungkin saya udah banyak guys. Dan buktinya itu ketika saya pengen motor nih gini, ya ada uang saya di ibu, ada gitu guys.
uang saya ada di ibu guys. Ini kalau mau beli motor mah tinggal nambahin 3 juta beli cash. Wah, selama ini duit saya masih disimpan. Dan saya benar-benar wow, keren banget gitu guys. Ada uangnya gitu guys. Nah disitulah kita berbagi pengalaman lah buat kawan-kawan semua, pengalaman aku gitu guys. Ya saya sampai meneteskan air mata guys dengan itu guys, dengan kisah hidup saya beneran. Tapi nggak mau di-spill guys. Saya sekarang lagi menuju pulang guys karena sudah selesai. Selamat tinggal sawahku. Oke guys, sawah saya di Garahaji guys. Jadi gitu guys, kalian ketika di pabrik carilah partner kalian ya guys, yang terbaik ya. Contohnya ibu kalian, kalau nggak ibu adik kalian kalau bisa ya guys ya. Mungkin segitu aja cerita dari Bagus guys. Bantu support terus dan subscribe nya ya guys ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.